Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba menyampaikan salah satu materi berkaitan dengan perkusi, di mana konsep ini merupakan perkusi untuk pemula, dan untuk memulai Anda tidak perlu harus langsung membeli drum kit. Anda bisa mulai eh, mempelajari dari hal-hal yang paling sederhana dulu. Yang terpenting kuat dan konsistensi. Eh, karena memang pada dasarnya kita bisa memakai perkusi gitu ya, teknik-tekniknya pun dengan memanfaatkan peralatan-peralatan yang ada di sekeliling kita. Dan ada beberapa hal dasar yang harus dipelajari sebelum bermain drum, atau kita katakan biasanya sih perkusi yang paling familiar di dunia salah satunya adalah drum. Dan bisa kita katakan beberapa variasi ya, seperti rudimen atau drill gitu ya. Um, nggak peduli sih kamu seorang beginner ataupun seorang profesional drummer sekalipun, itu um, latihan memainkan rudiments atau sticking gitu ya, orangnya punya sticking itu wajib dilakukan. Uh, Misalkan aja nanti Anda merupakan menjadi seorang guru, kemudian um, Anda akan mengajari anak-anak bermain apa biasanya drum band gitu ya. Otomatis teknik dasarnya adalah rudiment atau sticking ini, dan bisa lakukan kapanpun, saat santai, saat di depan komputer, lagi nunggu antrian, mungkin di dalam kelas juga disempatkan selalu rudiment. Dan tidak selalu harus menggunakan stick. Eh, Anda bisa memakai dengan ketukan jari di meja atau menepuk telapak tangan. Pada prinsipnya untuk melatih kepekaan pada timing, tempo, dan variasi drill. Anda lagi nyetir, Anda dengerin musik gitu ya, kemudian Anda mengikuti iringan dari perkusinya, itu latihan juga. Jadi tujuannya adalah bagaimana tetap meningkatkan kepekaan pada timing, tempo, dan variasi pada drill itu. Dan jika Anda sudah memahami lebih gitu ya, Anda bisa mulai membeli stick drum gitu, dan ya sempatkan beberapa menit gitu untuk berlatih menggunakan stick. Untuk media pukul Anda bisa membeli sebuah drum pad. Mungkin ya saya perlihatkan drum pad itu seperti apa bentuknya. Oh sorry, drum pad. Oke, ini dia. Ini adalah desain dari drum pad. Jadi, dan harganya pun sangat terjangkau sih menurut saya. Bisa Anda beli di toko musik terdekat gitu ya. Dan alat berbahan karet ini lumrah dipakai untuk berlatih stick, baik yang beginner sekalipun maupun sudah advance. Dan antara 30.000 sampai 100.000 kalau nggak salah harganya gitu. Dan di Ponorogo ya, jika dirasa masih mahal gitu ya, atau belum terjangkau dengan budget Anda, Anda bisa membeli media, sorry, bukan beli ya, pakai frugal things gitu ya, media-media di sekeliling Anda seperti bantal, lantai berkarpet misalkan. Jadi tempat untuk rudimen itu, sticking itu tadi. Dan untuk melatih kekuatan pergerakan tangan, lakukanlah sticking di atas media dengan daya pantul yang rendah. Karena memang kunci dalam bermain sticking adalah di pergelangan tangan juga. Nah, selain itu Anda bisa menggunakan metronom untuk melatih kepekaan terhadap tempo yang tadi saya katakan, dan mengikuti drillnya itu mengikuti mengikuti tempo dari metronom. Jadi lakukan semua kombinasi ya, mulai dari yang paling lambat, right hand, left hand, tangan kanan, tangan kiri. Dan saran saya jangan menambah kecepatan sebelum Anda mahir dengan tempo yang lebih lambat. Jadi bukan main perkusi itu bukan semakin cepat itu semakin bagaimana gitu ya. Yang penting cepat gitu. Bukan masalah cepat atau lambatnya, namun bagaimana um,
sesuai dengan tempo yang Anda mainkan gitu loh. Temanya dan sebagainya itu sesuai dengan tempo yang Anda mainkan. Dan di sini saya sudah menyiapkan beberapa bahan untuk bisa dicoba. Jadi silakan buka di purnomo.co.id latihan perkusi untuk pemula. Ini mulai dari single stroke roll. Jadi R itu right hand, L itu left hand. Anda bisa mulai menggunakan stick ataupun tadi media apapun itu. Right left, right left, right left, right left. Di sini juga sudah disiapkan. Saya mengutip dari Loco Music, single stroke roll 1, single stroke roll 2. Jadi just listen up aja. Tinggal apa didengarkan terus nanti ya. Oh, bisa terdengar nggak? Saya ulangi lagi ya. Sorry. Contoh. Itu contohnya. Yang ini lagi. Ketukan 4/4 gitu ya, bisa dirasakan ya. Kemudian bisa pakai tom, bisa pakai snare ataupun bisa pakai drum pad tadi. Yang terpenting adalah melatih Anda menghasilkan pukulan yang rata ketukannya maupun bunyinya. Jadi bukan kiri sama kanan itu lebih apa ya, suaranya lebih besar mana yang kanan gitu, dibandingkan yang kiri gitu. Ini bagaimana melatih dasarnya adalah kekuatannya rata, bunyinya pun rata, seperti itu. Melakukan rudiment ataupun sticking ini dengan kecepatan yang paling rendah. Saya menyarankan 1 menit sih setiap sesi ya. Yang terpenting adalah pukulan Anda itu rata antara kiri dan kanan, dan jangan terlalu memaksa melakukan single stroke dengan kekuatan penuh. Lakukanlah serileks mungkin. Jadi bukan kayak orang mukul gitu ya, tapi lebih ke arah bagaimana membuat suatu ketukan yang rileks, tapi enak juga didengarkan dan dimainkan gitu. Ketika full of power itu biasanya untuk pemula gitu ya, itu nggak akan bertahan lama gitu. Apalagi misalkan Anda memainkan satu karya dengan menit 5 menit yang sampai ke 10 menit itu Anda udah capek mungkin di menit ketiga. Seperti itu. Dan mulailah naikkan tempo secara bertahap. Tadi saya katakan, jadi nggak langsung cepat, tapi lambat dulu, pelan-pelan, kemudian naikkan temponya, seperti itu. Kemudian ada lagi konsep dari tadi kan single stroke ya. Kalau ini adalah double stroke. Double stroke seperti apa bunyinya saya perlihatkan. Jadi notasinya right left left, right left left, right left left gitu. Right hand left hand, bunyinya seperti ini. Ada lagi yang seperti ini bunyinya. Oke, trik-trik lain banyak sih sebenarnya, single paradiddle, kemudian triple stroke rolls. Jadi teman-teman bisa, ini juga sudah saya siapkan deskripsinya, jadi tinggal bisa dibaca juga detailnya di website. Kemudian di sini juga saya sudah nyiapin ketukan right left, ada drum juga, komposisinya right left left right left dan seterusnya. Kemudian pola ketukan mulai dari single
snare drum, right, right, left, right, gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Jadi enjoy aja sebenarnya dicoba pakai snare, pakai stick drum, ataupun pakai drum pad gitu ya. Dan ya enjoy sih, kuncinya enjoy dalam dalam melakukan percussion session itu, dan nikmati tiap prosesnya serileks mungkin karena setiap drummer itu punya pola yang berbeda-beda. Lakukan saja menurut Anda yang paling efektif yang bagaimana. Let's be the drum I think. Dan ya selamat mempraktekkan. Kalau misalkan bingung atau apapun bisa tanya, komen gitu ya. Ya saya rasa itu sih. Silakan bisa dibuka langsung di purnomo.co.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.